pendidikan pengawas partisipatif dengan tema berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029 yang bermartabat. Hai semuanya, sebelum kita mempelajari lebih jauh, yuk kita diskusi. Apa yang kalian ketahui atau ada pengalaman tentang pengembangan gerakan pengawasan partisipatif? Lalu apa catatan kritis Anda terkait pengembangan gerakan pengawasan partisipatif? Salah satu ciri penting dari demokrasi adalah keterlibatan aktif masyarakat. Tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Peran ini dikenal sebagai pengawasan partisipatif, di mana masyarakat turut memastikan jalannya pemilu yang jujur dan adil. Bentuk kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pendidikan pengawas partisipatif atau P2P, forum warga, pojok pengawasan, kerjasama dengan perguruan tinggi, hingga kampung pengawasan partisipatif dan komunitas digital. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan pemilu adalah tanggung jawab bersama. Pengembangan pengawasan partisipatif pemilu memiliki makna penting dalam memperkuat kualitas demokrasi. Masyarakat berperan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan tidak hanya saat hari pemungutan suara, tetapi sejak awal proses pemilu berlangsung. Melalui pengawasan partisipatif, tercipta sinergi antara Bawaslu dan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat, untuk bersama-sama menjaga integritas pemilu. Gerakan ini tidak berhenti pada satu tahapan saja, melainkan berkelanjutan, membangun kesadaran politik jangka panjang yang mendorong perubahan menuju demokrasi yang lebih matang. Dalam pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, terdapat 4 level, yaitu level terlatih, terbentuk, berfungsi, dan bergerak. Pada tahap pengembangan, fokus utamanya adalah memperkuat fungsi dan peran gerakan pengawasan di masyarakat. Pada level berfungsi, kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi, pendidikan pengawas partisipatif atau P2P, forum warga, pojok pengawasan, kerjasama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan partisipatif, serta penguatan komunitas digital. Sementara pada level bergerak, pengawasan partisipatif mulai menjadi penggerak forum dan komunitas, melakukan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi rujukan atau role model bagi wilayah lainnya. Pengembangan paradigma pengawasan partisipatif berfokus pada perubahan cara kerja dan pola pikir dalam melibatkan masyarakat. Konsep ini menekankan pergeseran dari proyek percontohan menjadi program yang berkelanjutan dan menjadi rujukan. Pengawasan partisipatif dikembangkan dari pola kerja mekanis menuju kolaboratif, serta memperluas pendekatannya. Tidak hanya saat pemilu, tetapi juga sebelum dan sesudahnya. Program ini juga diarahkan agar menyentuh semua lapisan masyarakat, dari komunitas menengah hingga elit, dalam semangat sinergi dan kebersamaan. Pada akhirnya, pengembangan paradigma ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi yang lebih substansial, tidak sekadar prosedural. Selanjutnya, peran komunitas dalam pengawasan pemilu sangat penting, sejajar dengan penyelenggara pemilu itu sendiri. Melalui konsep pengembangan komunitas, masyarakat diberdayakan untuk memperkuat kemampuan, berpartisipasi aktif, dan memecahkan masalah dengan pendekatan holistik berbasis sumber daya lokal. Dalam langkah-langkah pengembangannya, proses dimulai dari menentukan tujuan, menganalisis kebutuhan, membentuk tim, hingga mengembangkan strategi dan pelatihan. Semua ini bertujuan untuk memperkuat jaringan sosial, ekonomi, dan politik, serta mendorong kemandirian komunitas melalui pemanfaatan sumber daya internal dan eksternal. Berikut ini beberapa contoh pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, yaitu pengembangan kader pengawas partisipatif, seperti membentuk relawan digital, Saka Adiasta Pemilu, komunitas kader pengawas, hingga lembaga pemantau yang dapat memperluas jejaring pengawasan. Lalu melalui pengembangan kampung pengawasan partisipatif yang berfokus pada penguatan pengawasan pilkades, menjalin koordinasi dengan jaringan eksternal, serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa agar mampu bergerak secara mandiri. Selanjutnya ini adalah beberapa contoh lainnya, dan untuk contoh selengkapnya kita bisa melihat pada modul pendidikan pengawas partisipatif. Yuk, kita simak studi kasus terkait pengembangan gerakan pengawas partisipatif, lalu bagaimana teknik melakukan penguatan dan pengembangan eksistensi gerakan pengawasan partisipatif di tengah tantangan tersebut.
Selanjutnya, apa rekomendasi berkaitan dengan upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan gerakan pengawasan partisipatif? Mari bersama memperkuat gerakan pengawasan partisipatif demi pemilu yang jujur dan berintegritas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.